azab yang menjadi penyebab kubur yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini dalam dosa besar ke-80 adalah adu domba. Adu domba berusaha dikatakan adu domba ya. Karena biasanya domba itu tidak ada masalah, lalu sengaja diadu. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan diadu dombanya, gitu kan. Maka semua orang yang menyebabkan dua orang berkelahi tanpa sebab, karena tadi domba itu sebenarnya tidak berantem, tapi sengaja dipancing emosinya supaya mau saling berantem, gitu kan. Akhirnya bertandukanlah satu sama yang lain. Siapa yang melakukan perilaku tadi, dua orang dibuat berantem tanpa sebab, maka dikatakan adu domba atau namimah. Dan ini termasuk azab atau penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Dari dua dosa ini, ulama juga menyimpulkan mengatakan semua dosa yang sifatnya besar atau kecil akan menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana kita sudah tahu kisah Isra dan Mi'raj, hadis sahih yang meriwayatkan panjang lebar di mana Nabi SAW melihat beragam macam azab. Ada orang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian mereka berada di sebuah lembah yang di tengah-tengah lembah, jadi lembah itu agak turun ke bawah, gitu kan. Mereka berkumpul di tengah-tengah lembah dan mereka berusaha tidak menggunakan pakaian selembar kain pun, mereka berusaha naik ke atas, keluar dari lembah itu, naik menukik ke atas. Dan di tengah-tengah lembah itu ada sebuah lubang yang mengeluarkan api yang sangat besar, dan pada saat keluar maka dia akan, api itu terus ya menyebar sampai memenuhi seluruh lembah itu dan membakar semua yang ada di situ, membakar semua yang ada di situ. Maka mereka pun berusaha melarikan diri terus dari api tersebut. Kemudian api itu naik sampai membakar mereka. Setelah membakar mereka, mereka hangus, api itu masuk ke lubangnya, lalu mereka tergelinting sampai masuk di dekat lubang itu. Lalu Allah utuhkan kembali kulit mereka. Kemudian mereka lari lagi seperti tadi, lalu api keluar menyengat lagi mereka. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, aku tanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Kok begini azabnya? Kata Jibril AS, hai Muhammad, itu adalah zunat, itulah orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Jadi ini azab adalah azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum azab neraka nih. Jadi semua yang diceritakan Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj adalah azab kubur. Karena memang di akhirat atau di neraka belum ada penghuninya sekarang, gitu kan? Belum ada yang masuk, nanti setelah hisab hari kiamat baru masuk. Maka yang diperlihatkan adalah orang-orang ini. Kemudian ada juga orang, kata Nabi SAW, yang berenang di sebuah kolam yang besar, dan ada riwayatnya yang mengatakan terdiri dari darah bukan air. Lalu dia berenang, berusaha pergi ke samping, ke pinggir ya, pinggir daripada kolam itu. Di pinggir ada seorang laki-laki yang sudah siap memegang batu. Pada saat orang yang berenang tadi mendekat, maka dihantamlah kepalanya sampai hancur. Kemudian Allah utuhkan sehingga dia jatuh kembali ke kolam tersebut, tenggelam. Lalu Allah utuhkan kembali, terus dia ulangin perbuatan itu. Lalu aku berkata kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Nabi, kata Jibril, wahai Muhammad, ini orang yang suka yang suka memakan hartanya anak yatim. Kemudian Nabi SAW menceritakan lebih lanjut banyak jenis-jenis azab yang diperlihatkan. Dan ini rinciannya panjang, gitu kan? Ada nanti bahasan sendiri berhubungan dengan masalah jenis-jenis azab kubur atau masalah akhirat. Tapi saya datangkan contoh-contohnya saja. Ringkas cerita adalah semua yang berhubungan dengan dosa akan menjadi sebab daripada siksa kubur, walaupun orang tersebut belum tentu masuk ke neraka nanti di akhirat. Allahu a'lam. Jadi ini dosa besar kita yang ke-80. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini.